Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Fauzi dari kelas SC dari kelompok SDRS kelompok 12 akan membahas berinvestasi secara konsep Islam. Investasi merupakan konsep dari ajaran Islam. Mengapa? Karena di dalam investasi itu memenuhi tajris dan trikotomi. Yang dimaksud tersebut itu adanya ilmu pengetahuan dan nilai spiritual. Maksud dari nilai spiritual itu nilai keagamaan. Jadi di dalam surat Al-Hajj itu menganjurkan kenapa kita harus berinvestasi, karena investasi kan merupakan dianjurkannya umat muslim karena merupakan dari ajaran Islam. Di dalam surat As-Sadd ayat 18 itu mengatakan, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia diperbuat untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mau kerjakan. Di dalam surat Al-Luqman juga ayat 34 menyuruhkan atau menganjurkan umat muslim untuk berinvestasi, yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisi sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, yang dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui pasti yang akan diusahakan baik, dan tiada seorang pun yang mengetahui lagi mana. Jadi di dalam surat Al-Luqman itu menjelaskan kita itu yang sebagai manusia itu tidak mengetahui hari esok yang kita kerjakan, perbuat, itu tidak mengetahui, karena itu skenario-nya Allah. Maka justru itu kita buat antisipasi untuk berinvestasi itu untuk tabungan dunia akhiratnya. Ada juga di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu menjelaskan, yang berarti, dan hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur. Maksud dalam konteks surat ayat 9 itu menjelaskan bahwa kita itu berinvestasi untuk meneruskan ke generasi yang baik atau generasi kita dalam kita itu berkualitas untuk beribadahnya. Dalam konteks surat An-Nisa ayat 9 itu menjelaskan bahwa kita itu untuk mempersiapkan berinvestasi ke generasi yang muda, baik secara fisik, intelektual, dan sebagainya. Karena apa? Karena untuk memberi kualitas untuk beribadah secara yang baik dan benar dan akhlak yang mulia. Sekian. Jadi dari pembahasan tersebut, kesimpulannya itu investasi itu mengapa kita harus disuruh investasi dan sebagainya menurut ajaran Islam, karena di dalam hadis hai anak cucu Adam, amalan yang tidak terkecuali itu yang pertama amal jariyah. Amal jariyah itu termasuk berinvestasi ya. Yang kedua anak soleh. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya aturan berinvestasi secara syariah. Yang pertama itu investasi itu terbebas dari unsur riba. Unsur riba itu menambahkan tanpa transaksi bisnis real. Jadi di dalam investasi itu tergantung. Jadi sebelumnya itu kita tuh kesepakatan terlebih dahulu masalah cocok kurangnya. Yang kedua itu terbebas dari unsur gharar. Unsur gharar itu merupakan tidak pasti. Jadi investasi itu sebelumnya itu konteksnya itu kesepakatan terlebih dahulu. Apa iya dia cocok, apa iya dia tidak.
Jika cocok, ia akan pasti membelinya. Yang ketiga itu terbebas dari unsur judi. Emang investasi itu merupakan unsur judi. Kalau unsur judi itu melakukan dengan memutuskan mencari jalan yang lebih mudah dibanding jalan kita itu bersusah-susah terlebih dahulu. Yang terakhir itu terbebas dari unsur haram. Investasi tidak merupakan unsur haram. Mengapa? Emang unsur haram itu jika kita memakan daging babi dan melakukan perampokan, perjudian dan sebagainya. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Rahmawati. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3. NIM saya 1908202079. Langsung saja di sini tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan investasi. Nah, kata investasi ini merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yakni invest yang artinya menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai menanam modal dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada lagi pengertian dalam kamus lengkap ekonomi. Investasi dapat diartikan sebagai penukaran uang atau penukaran kekayaan-kekayaan lainnya seperti saham atau harta tidak bergerak untuk memperoleh keuntungan yang akan datang. Jadi pada dasarnya investasi ini adalah penanaman modal dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, investasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama investasi finansial aset dan yang kedua investasi real asset. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari berinvestasi? Kenapa kita dianjurkan untuk berinvestasi? Nah, tujuan dari investasi ini tentunya untuk mendapatkan sejumlah uang atau keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Tendelin, dalam konteks perekonomian, tujuan dari berinvestasi adalah ada 3. Yang pertama, untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, mengurangi tekanan inflasi, dan yang ketiga sebagai usaha untuk menghemat pajak. Nah, mungkin sekian sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama YouTube channel Isma Official. Apa? Bukan buat di YouTube. Oh, buat presentasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatul Maula dari Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Saya akan mempresentasikan tentang hukum pada pasar modal syariah. Terus apa? Hukum pasar modal itu dalam pandangan Islam ada 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu barang dan jasa yang diperdagangkan, mekanisme yang digunakan, dan pelaku pasar. Misal, barang dan jasa yaitu barang atau jasa yang dijual tidak memberikan unsur yang haram. Kemudian mekanisme yaitu cara penjualan yang sesuai dengan syariat atau tata cara yang benar. Kemudian pelaku pasar. Pelaku pasar itu pada saat kita menjual barang atau jasa,
sesuai dengan konsumen yang kita tuju. Dengan begitu kita bisa melakukan jual beli barang atau jasa. Adapun hal-hal yang mengharamkan jual beli di pasar modal yaitu riba dan sekuritas. Adapun dalil yang mengharamkan riba yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Adapun mekanisme yang digunakan pada pasar modal yaitu jual saham, obligasi, dan komoditi. Dari mekanisme tersebut, maka akan menimbulkan masalah karena sistem tersebut merupakan sesuatu yang batil. Dikarenakan di mana naik dan turunnya transaksi. BTW, boleh gak Bu sambil duduk? Capek Bu, boleh ya? Ketinggian Bu. Sekarang udah duduk Bu, tapi gak pakai lampu. Habis baterainya. Gak apa-apa ya Bu, tetap masih kelihatan kan Bu? Oke, lanjut ya Bu. Karena di mana naik dan turunnya transaksi terjadi tanpa proses serah terima, bahkan tanpa adanya komoditi yang bersangkutan. Semuanya itu memicu terjadinya spekulasi dan goncangan di pasar. Mekanisme atau sistem seperti ini jelas melanggar ketentuan syariah, di mana ketentuan syariah serah terima dan kepemilikan barang sebelumnya transaksi jual beli tidak pernah ada. Adapun hadisnya yaitu qultu ya Rasulullah ar-rajulu yatlubu minni al-bai'a wa laysa indi afa abi'uhu. Yang artinya, ya Rasulullah, ada seseorang meminta saya menjual sesuatu yang bukan menjadi milik saya. Apakah boleh saya menjualnya kepada orang itu? Kemudian Rasulullah menjawab, qala Rasulullah la tabi' ma laisa indaka. Apa artinya? Kata Rasulullah, kamu tidak boleh menjual sesuatu yang bukan menjadi milikmu. Hadis Baihaqi dari Hakim bin Hazam. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki modal atau harta yang lebih, maka harus dimanfaatkan sebagai modal untuk usaha yang lebih baik dan memiliki manfaat. Paham? Maaf Bu, emosi saya. Adapun yang dimaksud itu, misal seseorang memiliki modal namun dia tidak bisa membuka suatu usaha, maka orang tersebut bisa memberikan modal tersebut kepada rekan atau saudaranya lah ya, yang memiliki usaha dengan perjanjian bagi hasil yang sudah ditentukan. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar modal itu saran yang digunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa yang haram. Dengan menggunakan mekanisme dan sistem yang diharamkan dan didomisili oleh para pelaku asing yang notabene tidak memiliki pada ketentuan domestik. Oke. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok berapa ya? Lupa gue juga Bu, maaf ya. Pokoknya cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf ya Bu, saya suka bercanda orangnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.